Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukran alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang tiada pernah terputus, ada lagi nikmat di atas segalanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak semuanya orang kebagian, kayak kemarin seperti di Cina itu enggak kebagian agama semua, agama Islam maksudnya, walaupun ada orang Islam gitu ya, tapi tidak semuanya itu Islam. Lain dengan di kita, alhamdulillah itu, walaupun istilahnya untuk zikiran itu sedikit, tapi ngakunya Islam semua kan di kita mungkin gitu ya. Di sana mah masya Allah gitu, cari-cari makanan aja gitu istilahnya. Kita masih pilih-pilih gitu. Mau beli kue aja takut istilahnya kue itu halal apa tidak. Saya beli sono nggak pikir halal, nggak pikir haram kan gitu ya. Tapi yang jelas makanan-makanan itu semuanya istilahnya ya mengandung unsur mufsidah gitu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita sedikit akan menukil atau istilahnya membahas ya. Sebelum kita memulai ya, di sini akan satu pasal, faslun bil iktasil masnunati. Di sini musannif hadzal kitab, pengarang ini kitab, yaitu akan membahas tentang permandian yang disunahkan. Jadi mandi yang wajib itu cuman satu ya, atau dua. Tapi yang disunahkan permandian itu, mandi yang disunahkan sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu jumlahnya ada 17 mandi. Tahu satu persatunya? Baru ngedengarkan ya istilahnya mandi yang disunahkan itu ada 17 gitu ya. Yang pertama qaslul jum'ati lihadiriha, orang yang mau berangkat tentang sholat Jum'ah gitu ya. Jadi kalau kita mau sholat Jum'ah itu disunahkan terlebih dahulu mandi dulu gitu ya. Waktunya dimulai istilahnya mandi untuk Jum'ah itu, dan ini sifatnya sunnah ya, bukan wajib ya. Minal fajri shodiqi, mulai di fajar shodiq. Tahu fajar shodiq? Fajar shodiq itu sebelum datangnya waktu subuh. Ada di ufuk sebelah sana, sebelah wetan, atau di ufuk sebelah selatan ya. Sebelum istilahnya fajar shodiq ada disebut fajar kijib. Fajar kijib itu adalah ada yang sinar memanjang, jadi enggak nyata istilahnya ini. Nah begitu fajar shodiq baru itu Mekah fajarnya itu yang disebut fajar shodiq. Nah disunahkan kita mau sholat Jum'ah, mulainya datangnya istilahnya kesunahan mandinya itu mulai fajar shodiq. Cuman utamanya yaitu di mana kita mau berangkat Jumat itu sunnah. Suka istilahnya mandi sesudah itu. Setelah mau berangkat Jumat suka nggak mandi?
jam 10 jam 11 suka diniatin. Iya tuh iya bismillah nawaitul ghusla gitu ya. Lihadiril Jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Itunya. Jadi kita niat mandinya itu niat saya mandi kalau mau berangkat Jum'ah itu sunnah karena Allah. Osok dibaca itu. Hah? Osok. Tenyaho baca. Islam orang tiba heulanya. Islam tiba heula lain. Timbang mulai lahir ge geus Islam. Tapi karak anu disebut niatna ayeuna mandi Jumat bae karak ieu. Nawaitul ghusla lihadiril Jum'ah sunnatan lillahi. Akhirnya mah orang niatan kita menang pahala. Ai gejebur mandi mah ya. Jadi niatan atuh lain pahala naon. Lain isana sunah mandi Jum'ah itu. Sedengkeun Jum'ah unggal seminggu sekali lain. Nya. Di mana kita istilahnya ketemu dengan hari Jumat, pasti kita Jumatan kan. Sebelum kita berangkat Jumat mandi, tapi enggak diniatin mapan tadi itu. Enggak ada pahala yang untuk itu kan gitu ya. Jadi nawaitul ghusla niat saya mandi lihadiril Jum'ah mau datang ke tempat Jum'ah mau ke masjid. Sebab apa? Sebab ayatnya khusus kalau Jumatan mah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ayatnya. Jadi khususnya sholat Jumat itu sholatnya yang seminggu sekali di hari Jumat, di istilahnya di hari Kamis atau hari yang lain mau berangkat ke masjid mau Jumatan, ada Jumatan nggak di masjid? Nggak ada, kecuali hari Jumat gitu. Itu yang dipanggil orang yang beriman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Jadi orang yang tidak beriman enggak terpanggil oleh Allah. Idza nudiya lis-sholati diundang oleh Allah itu untuk sholat li yaumil jum'ati di hari Jumat. Makanya itu sholat yang khusus seminggu sekali yang tidak ada di hari yang lain gitu. Dan sholatnya itu bukan 4 rakaat seperti walaupun waktunya waktu zuhur, tetap sholatnya mah 2 rakaat. Yang 2 rakaat lagi diambil alih oleh 2 khutbah. Makanya kalau istilahnya ada orang khutbah, kita ngedengerinnya itu gantinya 2 rakaat sholat zuhur. Nah, di mana istilahnya kita walaupun kita enggak jadi khotib, walaupun kita enggak ngerti, itu harus tahu rukun khutbahnya. Berapa rukun khutbah? Hah? 5. Jadi kayak kada babadian pilkada ini mah ya. Yang pertama hamdalah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga wasiat yang keempat salah satu baca ayat Al-Qur'an. Yang kelima doa. Kalau itu lepas daripada itu,
istilahnya sesuai dengan pilkada, bahwa pilkada kita semuanya harus taat kepada istilahnya pemerintah yang gitu ya. Sebab pilkada berbeda dengan pilkabe kan gitu. Umpamanya ada khotib begitu, ini dari pilkada berbeda dengan pilkabe. Kalau pilkada mah di mana jadi dia lupa. Kalau pilkabe mah di mana lupa jadi gitu. Ini yang jadi ini ya, itu satu yang utamanya di mana kita mau berangkat ke masjid. Yang kedua, wa ghuslul yadaini, mandi yang kedua disunahkan itu mau kita sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Kedua-duanya itu kita kalau mau berangkat sholat id, mau berangkat sholat istilahnya fitri maupun adha, baik itu mau di masjid mau di mana, yang kita mau melaksanakan sholat id itu sunnah mandi. Nggak mandi juga nggak apa-apa, itu mah sunnah, dapat pahala itu ya. Ya kalau istilahnya apa niatnya mah itu kan nawaitul ghusla li idil fitri, nawaitul ghusla idil ada gitu aja. Lihat ada gitu ya. Wa yadkhulu waqtu hadhil ghusli bismillahi. Di mana mulai waktunya salat id maupun salat adha, sunnah mandinya itu di tengah malam mulainya. Tengah malam berarti jam berapa? Jam 12 gitu ya. Tengah malam itu ya. Jadi kita mandi umpamanya tengah malam itu niatan mau sholat id gitu ya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Udah sah di situ jadi. Ya umumnya kalau kita pagi-pagi gitu ya mau berangkat istilahnya ke ini. Itu disunahkan gitu ya. Dua, yang ketiga wal istisqa, sholat minta hujan. Kita mau umpamanya ada pengumuman dari pemerintah atau dari masyarakat, dari tokoh atau apa, kita sholat istisqa, sholat minta hujan karena nggak ada hujan. Ini udah nggak ada hujan nih kan, udah ada sholat himbauan istisqa enggak? Belum ya, karena belum parah. Istilahnya air minum masih banyak. Gitu ya. Kalau air minum sudah habis, itu baru disunahkan kita sholat minta hujan. Dan persyaratan sholat minta hujan harus berbeda. Dari pakaiannya, dari apanya. Gitu. Jadi kalau kita istilahnya mau sholat istisqa itu pakai pakaian yang udah nggak pakai kita. Kan nggak ada orang yang minta pakai jas, pakai dasi, nggak ada kan ya. Pasti pakai baju yang udah lusuh. Gitu. Itu yang dipakai. Terus kalau kita punya hewan, punya kambing, punya sapi, punya ayam, itu dibawa supaya dia berteriak. Sebab itu mengandung unsur doa. Gitu ya. Itu sholat istisqa gitu ya. Ayat talabus ya, yaitu sholat meminta hujan Allah Ta'ala. Wal khusufu, dan sholat gerhana lil qamari, yaitu sholat gerhana bulan. Pernah kita sholat gerhana bulan? Hah?
nggak pernah sholatnya, apalagi mandinya ya. Itu disunahkan kita sholat sunnah gerhana, baik itu gerhana bulan maupun wal kusufu dan gerhana matahari min ajli guslul mayyit gitu ya. Wal kusufu lisamsi. Jadi kedua-duanya ada istilahnya gerhana bulan, ada gerhana matahari. Nah, itu disunahkan kita sholat sunnah. Memang ini harus disponsori ini oleh yang berkuasa, itu ya. Istilahnya yang model begini ini model istisqa, model gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu harus ada himbauan dari istilahnya pemerintah. Baru masyarakat melaksanakan itu. Nah, itu disunahkan untuk apa? Untuk mandi terlebih dahulu. Wa ghuslu min ajli ghusl mayyiti. Nah, ini ya. Ini bagi amil ini ya. Bagi siapa saja yang dia setelah mandiin orang mati gitu ya. Jadi kita setelah mandiin orang mati musliman au kafiron, baik itu si mayitnya muslim maupun kafir, kita yang mandiin setelah mandiin kita sunnah mandi gitu. Disunahkan itu ya. Wa ghusl kafiri tidak aslama, dan mandi bagi orang kafir yang telah masuk Islam, dia bersyahadat gitu. Jadi kalau ada orang non muslim terus dia masuk Islam, disunahkan mandi. Tapi abah juga suka ngislamin itu, suruh mandi tahu enggak? Ya itu mah sunnah gitu ya. Diingetin mandi ya. Istilahnya mandinya munawaitul ghusla lil islami, itu aja. Istilahnya saya sunnah mandi karena masuk Islam gitu. Ilam yajnub bi kuprihi aw lam ta'id til kafiru wa illa wajabal ghuslu. Baik dia punya junub maupun tidak, maupun dia istilahnya punya apa, lagi haid atau tidak gitu. Itu sunnah mandi, tapi wa illa wajabal ghuslu badal islami. Kalau dia kepastian punya junub, kalau kepastian dia istilahnya sedang haid, tuh ya, maka itu mah wajabal ghuslu, mandinya wajib dia setelah Islam. Ada orang Islam umpamanya dia punya junub, punya hadas besar, dia ngaku umpamanya punya hadas besar, dia belum mandi gitu, atau dia sedang haid, begitu dia suci dia masuk Islam. Nah itu mah mandinya wajib setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dia Islam, karena dia punya junub. Ini mah yang tidak ketahui istilahnya junub dan tidaknya, dia punya hadas besar dan tidaknya, dia sedang haid atau tidaknya, itu mah sunnah. Paham gak nih? Paham gak nih? Itu sebodoh apa, enggak paham, udah begini aja. Itu menurut qaul asla wa ida yaskutu ida aslama. Tapi kata sebagian lagi ulama mengatakan katanya orang mau punya junub mau tidak, mau misalnya mau punya hadas mau tidak, hadas besar atau tidak, yang namanya udah Islam mah udah beres. Gak usah istilahnya apa, gak usah dia punya junuban, gak usah dia mandi wajib, paling mandinya sunnah gitu keterangannya. Ada sebagian ulama, tapi ulama yang qaul asah seperti itu. Paham ya?
Wal majnunu wa mugmaleh. Ada orang gila. Ya. Nah begitu dia istrinya dari gilanya itu, dari edannya itu dia sembuh. Itu sunnah mandi dari kesembuhan gilanya itu. Wa mugmaleh, yaitu yang orang epilasi, kenan epilasi. Apa nah? Ayan gitu ya. Epilasi. Ayan. Dia sembuh dari ayannya. Itu sunnah mandi. Walam yatahaqqaq minhu ma inzalun, walaupun tidak diketahui, tidak kenyataan waktu dia epilepsi, waktu dia istilahnya sedang gilanya, dia inzal, keluar mani, atau dia istilahnya itu. Nah itu mah kalau tidak diketahui oleh itu, ya. Idza tahaqqaqa minhu ma inzalun wajibal ghusl. Kalau kenyataan dia punya istilahnya keluar mani atau keluar istilahnya ini, itu mandinya wajib setelah dia sembuh dari penyakitnya. Gitu. Wal ghuslu inda iradatil ihrami, dan kesekiannya. Tadi jumlahnya ada berapa? 17. Ini yang keberapa ini? Yang ke-8 ya. Mandi iradatil ihrami, di mana kita mau melaksanakan ihram. Baik itu ihram haji maupun ihram umroh. Ini urusan yang berangkat istilahnya yang urusan ibadah haji ya. Baik itu ibadah umroh maupun ibadah haji, ada ihramnya. Artinya ihram itu mulai kita berpakaian, mulai kita niatan mau mengihram haji atau mengihram umroh. Itu disunahkan mandi. Ya kalau nggak mandi juga nggak apa-apa. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Enggak ada bedanya mandi istilahnya untuk ihram atau ihram umroh, baik orang itu sudah dewasa atau masih anak. Itu wala baina majunin wa akilin wa baina tairin wa aidin. Enggak bedanya orang yang sedang gila atau sedang berakal, atau dia istilahnya antara suci dan tidak suci, illa bil muhrimul ma'utayamama. Kalau itu istilahnya dia punya hadas besar, mau ihram, terus enggak ada air, dia tayamum. Udah pernah ada yang pernah tayamum? Karena enggak ada air atau karena kita sesuatu halangan, ada penyakit, umpamanya ada penyakit yang enggak boleh kena air, kan salat wajib. Ya. Tayamum. Ya. Nah tayamum itu baik wudu maupun istilahnya jinabat, punya hadas besar, sama tayamum. Bukan istilah guling-gulingan istilahnya di tanah gitu, bukan. Itu prakteknya sama tayamum ya. Bisa praktek tayamum. Bisa. Ya kalau ada orang umpamanya yang mau berangkat haji, terus ada pengumuman, ada istilahnya ada himbauan, di itu aja katanya di badan kapal kan gitu ya, atau di badan istilahnya tempat duduk gitu ya, tempelin aja katanya ke situ, itu udah sah. Jadi yang namanya tayamum itu harus ada alatnya, yang itu debunya yang sangat halus. Kalau kita istilahnya ada angin umpamanya diterbangin, itu ada ya seperti model di sini nih, ada kebulan gitu ya.
Itu yang disebut untuk tayamum. Kalau istilahnya di kapal maupun bersih, nggak ada. Ya paling itu meniat istilahnya apa kerusuh aja. Ya kalau di kapal seperti apa kemarin tuh di kapal. Ya rusuh. Istilahnya kemarin tuh waktu subuh kan masih di kapal. Gitu. Ya rusuh aja. Ya kita mau tayamum kemana, air memang nggak ada, ya debu juga nggak ada, gitu kan ya. Itu masalahnya. Kalau di debu, kalau tayamum itu harus ada debunya, ya, baik yang sakit maupun yang istilahnya yang darurat. Itu gantinya gantinya wudhu itu adalah tayamum itu cuma 2 anggota. Satu istilahnya mengusap wajah. Nih umpamanya nih, tidak ada debu, ya debu yang sudah halus umpamanya. Tempelin ini. Ini buat prakteknya. Nah, ini kan ada debu. Kita tempelin ke wajah. Udah, sekali juga cukup. Ya. Hah? Sunnah eta mah lamun istilahna. Lamun memang aya deuna. Jadi wajibnya satu kali. Nah, kalau umpamanya mau 3 kali, ya. Nih mau 3 kali nih dengerin, ya. Itu umpamanya kita mau kedua kalinya, nih pasti di sini ada debu nempel, kita buat dulu, takut mustamal. Yang udah dipakai yang istilahnya yang wajib yang pertama kali itu kan mustamal, gitu ya. Ya kalau yang kedua kali, ketiga kali mah yang ke mustamal. Walaupun itu masih ada debu. Tapi kalau yang pertama itu untuk menghilangkan hadas, itu mustamal, makanya dibuat dulu. Kalau memang mau 3 kali, ya sekali juga cukup. Itu kalau praktek tayamum. Nah, yang kedua kalinya itu tadi yang istilahnya yang sekali itu takut mustamal, debunya yang untuk mengusap istilahnya muka. Nah, sekarang tinggal musap ke tangan. Nah, kita lagi ke debu lagi, ya. Istilahnya seperti kalau kita udah sedia debunya, gitu. Nah, baru tinggal ke tangan. Nah, tangan kita ada 2. Ini ada di debunya ada di telapak tangan. Nah, untuk istilahnya ke tangan kanan, tangan kiri dulu yang dipakai. Ini, ya, ini di sini, ini di sini, gitu sampai ke sikut, ya. Nah, ini yang tadi telapak tangan udah kepake belum? Belum. Nah, puterin. Sini. Ini yang dijempol udah kepake belum? Belum. Nah, ini buat belakang. Yang ini udah kepake saya gitu. Udah gitu doang. Baik hadas besar maupun hadas kecil untuk tayamum ini. Daripada begitu mendingan ke sholat, kita jangan gitu. Udah sakit sedikit aja nggak sholat, bener nggak ya? Apalagi untuk gitu ya. Ini saking apa? Saking urusan sholat yang boleh ditinggal sama sekali. Kalau puasa boleh ditinggal, zakat boleh ditinggal, haji boleh ditinggal, boleh utang. Tapi yang namanya sholat, kita lagi ngapain juga, lagi apa-apain juga, istilahnya sampai nyawa istilahnya belum terpisah di badan kita, itu sholat pun nggak ada, istilahnya nggak ada ampun, gitu ya. Nah, begitu dalam ihram. Kalau dulu mah yang namanya di Mekah, yang namanya di Madinah, itu sulit air.
Abah aja waktu berangkat pertama tahun 78 itu masih antri air itu. Di masing-masing istilahnya sehnya itu yang ngasih yang nampung kita. Itu tangkian itu, tangki istilahnya perbut, bawa ember, bawa apa. Kalau sekarang memang iya curcol karena apa? Karena sudah disuling istilahnya air laut itu. Ditawarkan gitu, air laut itu ditawarkan. Sekarang mah istilahnya udah air kemana-mana kan banyak ya. Nggak ada kesulitan sekarang kalau masalah air. Dulu masih awal itu masih sulit. Ya bahasa jangankan buat hadas gitu, buat minum aja masih terbatas. Kita berebut dulu mah gitu. Sekarang masya Allah telah bahkan sininya. Kadang-kadang kita bawa kompan gitu ya, bawa wadah itu. Kalau kita dulu mah kan waktu pertama abang berangkat itu masih bisa kita masuk ke sumur jam-jam. Mandi ke sumur jam-jam sepuasnya. Ada embernya gitu, bisa berebut. Gitu, dulu. Sekarang udah ditutup kan nggak ada. Wa ghuslu lidukhuli makkata, dan kesekiannya yaitu mandi disunahkan begitu kita memasuki kota Mekah gitu. Yang nggak mungkin bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan nggak? Bisa kalau kita udah datang ke tempat istilahnya ini kita datang kita ke tempat kita, umpamanya terus ada air, umpamanya kita itu sunnah mandi itu memasuki ke kota itu sunnah gitu ya. Baik limuhrimin kepada orang ihram haji au umrota. Lain lagi mandi istilahnya tadi umroh sama haji. Ya. Kalau kita mikotnya ya, baik itu haji maupun umroh, kalau kita berangkatnya terakhir, ya, mikotnya di mana? Di Yulamlam, sebelum istilahnya Yaman. Memang ada diumumkan oleh pramugari. Kan pakai pakaian ihram di masih di sini. Tapi yang istilahnya ihramnya mulai dari Madinah itu di Bir Ali gitu ya, di situ. Itu sunnah kita mandi di samping istilahnya mandi gitu ya. Mandi ihram itu. Begitu datang ke Mekah itu disunahkan mandi lagi, kita masuk Mekah gitu. Itu sunnah ya. Walil wukufi bi Arafah. Kita mau wukuf di Arafah.